الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah al-hibba hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah bi'ni'matillah bi'aunillah. Kita lanjutkan kegiatan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini untuk sesi yang terakhir insyaallah. Nasihat untuk kita bersama agar supaya terjaga lurusnya niat di dalam meniti dakwah, bahwa dakwah itu perjalanan panjang, melewati lika dan liku, melewati problem dan problematika, melewati pasang surut, naik turunnya iman, serta timbul tenggelamnya ujian dan cobaan. Dakwah yang mulia yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan olehmu wahai Rasul, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas pijakan ilmu, basirah, hujjah, dalil. Ana, saya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jejak di belakangku. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terpilih untuk ikut serta meniti jalan dakwah bersama orang-orang mulia yang ada mendahului kita. Namun seiring lika-liku yang kita lewati, tidak jarang dan tidak sedikit itu akan bisa menjadi berpotensi di antara kita kadang merasa putus asa ketika terlalu berat dirasa, atau terlalu berliku, atau terlalu tekanan ujiannya yang begitu dalam. Kalau tidak dikuatkan iman, itu bisa menjadikan orang tertimpa keputusasaan. Sebaliknya, ketika seorang mendapati proses di dalam meniti dakwah, melihat potensi yang dimiliki, ada keberhasilan, melihat potensi yang dimiliki mampu mewujudkan ini dan itu, juga rentan memunculkan tertimpa penyakit, yaitu penyakit ujub. Jadi memang perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Ada di sana jurang-jurang yang bisa menyebabkan kita terjatuh, terpelanting, dan hilang dari jalan dakwah.
Kalau putus asa, hancur. Kalau kemudian merasa berhasil dan ujub, juga hancur. Ini yang disebutkan dalam ucapan yang disebutkan, diriwayatkan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-halaku fisnaini, kehancuran itu ada dalam dua hal, al-qunut wal ujub, putus asa dan ujub. Ini menjadi biang kehancuran. Al-qunut huwa al-ya'su min rahmatillahi ta'ala. Qunut itu putus asa, hilang harapan terhadap rahmat Allah. Fa hunaka ba'dun nas, ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, di sana ada sebagian orang alladzina qad amilu a'malan sayyi'ah, yang menyadari telah berbuat perbuatan jelek, sudah berusaha untuk menjadi orang baik, ternyata jatuh kepada kejelekan. Sudah berusaha untuk mengikuti sunnah, ternyata jatuh menyelisih sunnah. Menyadari antara hak dan batil, menyadari antara perbuatan mulia dan tercela, tapi ternyata jatuh ke dalam perbuatan tercela. Kemudian kesemangatan yang ada pada dirinya untuk terjaga dalam kelurusan, lalu merasa terpuruk ketika terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh dalam keburukan. Dhannu anna Allah Ta'ala la yaghfir lahum ba'da an ta'azamat dhunubuhum, berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan lagi ampunan karena sudah jalan lurus, jatuh lagi, istighfar lagi, mencoba lagi, jatuh lagi, begitu berulang-ulang sampai kemudian disisipkan oleh syaitan agar putus asa, agar jenuh, agar merasa bosan untuk mengikuti kejelekan dengan istighfar. Dan kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, itulah target syaitan. Itu orang terjatuh ke dalam kesalahan, istighfar, memperbaiki diri, jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi. Itu justru jangan sampai bosan istighfar, memperbaiki dan taubat. Karena ketika sudah bosan dan putus asa, itulah yang diinginkan oleh syaitan. Nah, seorang menyangka ketika telah dilihat dosanya itu besar, merasa kecil harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tafkirun khati', ini pemikiran yang keliru, salah. Jangan seperti itu. Li'annahu la yanbaghi lil insan mahman balagat wa ta'azamat dhunubuhu ayaqnuta min rahmatillahi ta'ala. Karena tidak semestinya bagi seorang insan, seberapapun sampai di titik setinggi atau sebanyak apapun, sebesar apapun dosa-dosanya, untuk kemudian sampai pada titik putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan. Wa kadzalika, ini bagi pribadi yang menjalani, bagi orang yang menempuh jalan dakwah. Ketika diri digeluti perasaan bersalah, merasa tidak secara ideal layaknya seorang sunni salafi, merasa terlalu buruk di hadapan sunnah, lalu kemudian menganggap dirinya
sudahlah, saya tidak pantas menjadi ahli sunnah, biar saja. Ini bahaya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini tafkirun khati'un, pemikiran yang keliru. Boleh orang memikir seperti itu. Sementara bagi orang lain, wa kadzalika la yanbaghi lil akharin. Dan demikian pula bagi pihak orang lain ketika mendapati saudaranya dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sedang merasa jauh dari sunnah, merasa sedang belepotan dengan keburukan-keburukan. Ya, hendaknya jangan ayahkumu alaihi bi annahu la yarhamuhumullah atau la yaghfirallahu lahu. Jangan sampai memvonis atau jangan sampai justru menjatuhkan sikap seakan-akan dia orang yang tidak layak mendapatkan rahmat Allah, orang yang tidak layak diampuni oleh Allah. Ini dua hal. Pertama, perbaikan dari pemikiran pribadi orang yang sedang terpuruk dalam sebuah kubangan kejelekan. Dan kita masing-masing tahu kekurangan-kekurangan kita. Ketika ideal dengan sunnah kita determinkan dengan itu, kita akan merasa jauh untuk berada pantas sesuai dengan yang seharusnya. Itu jangan merasa kecil hati dan jangan putus asa, jangan menjauh dari sunnah. Tetap berjuang, berusaha kembali. Nah, bagi orang lain juga jangan meletakkan sikap yang kemudian memberikan posisi seakan-akan orang yang seperti itu sudah tidak lagi diharap, sudah hilang dia itu, nggak mungkin bisa diajak lagi. Jangan. Itu namanya juga putus asa mengharap rahmat Allah terhadap orang lain, karena ini adalah meniti jalan dakwah. Maka dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu upaya memberikan hidayah kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin. Maka rahmat itu adalah bagaimana caranya agar orang-orang bisa memperoleh kasih sayang Allah seburuk apapun, maka diberikan kepadanya suatu harapan bahwa masih ada jalan untuk diperbaiki, ada peluang untuk semakin menjadi baik. Jadi ini sangat penting buat kita ketika kita berada di dalam jalan dakwah. Ketika kita sendiri mengalami, jangan pernah kecil hati dan putus asa. Kalau kita melihat saudara kita yang lain, kita juga jangan menyikapi dengan keputusasaan. Kita tetap harus mengajak, kita berusaha untuk menyambut, kita berusaha memberikan peluang-peluang supaya sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan, wahai hambaku yang berbuat melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini sambutan Allah, ini peluang dari Allah, dan ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya ampunan. Dan ini diarahkan bukan untuk orang yang mereka bersih, justru diarahkan kepada orang yang mereka dinyatakan terjatuh ke dalam perbuatan melampaui batas, mendolimi diri-dirinya sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran berbagai macam perkara mungkar dan lain sebagainya.
Meski demikian, jangan sampai merasa sudah tidak lagi ada harapan, merasa bahwa sudah final, saya sudah ditakdirkan seperti ini, biar saja. Harus tetap berusaha, harus tetap mengharap rahmat Allah dan berusaha meraih untuk kemudian bisa mendapatkan ampunan Allah, karena Allah menyatakan mengampuni semua dosa-dosa bagi mereka yang bertaubat dari dosa besar. Wa 'alal insan, bagi seorang insan, ayubadira bitaubah, hendaknya bersegera bertaubat ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa yarjul maghfirah, mengharap ampunan. Wa la yaqnut min rahmatihi subhanahu, jangan merasa berputus harapan terhadap rahmat Allah jalla wa ala. Ini satu sisi. Dan penjelasan tentang keputusasaan terhadap rahmat Allah di sana masih banyak nas-nas yang bisa kita baca untuk kemudian memperkuat harapan kita, membesarkan hati kita, juga memberikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka perlu untuk tetap diberi peluang untuk selalu mendapatkan rahmat Allah. Sebaliknya, kama annahu la yanbaghi lil mar'i, bagaimana tidak semestinya bagi seorang ayusibahul ujub fi amalihi, untuk kemudian merasa ujub dengan amal yang sudah dilakukannya. Ini satu sisi, orangnya berhasil istiqomah, orangnya berhasil meniti dakwah, orangnya berhasil menjaga diri dari berbagai macam peluang-peluang keburukan. Nah, dia juga bisa menjadi orang binasa walaupun dia berada dalam jalur yang zahirnya itu bersih. Kenapa? Yusibuhu al-ujub, tertimpa oleh penyakit yang namanya ujub. Kalau orang riya, memamerkan amalan kepada orang lain. Kalau orang sum'ah, memamerkan apa yang bisa diperdengarkan kepada orang lain. Ya. Tapi orang ujub tidak pamer, tapi dia merasa bahwa dirinya layak untuk dikagumi, kagum terhadap dirinya sendiri atas hal-hal yang dia raih dari kebaikan-kebaikan atau berbagai macam keutamaan-keutamaan. Apakah dalam hal ilmu, apakah dalam hal perjuangan, apakah dalam hal keterlibatannya dalam sebuah aktivitas dakwah, kita merasa, wah ini kalau bukan saya, ini saya gini begitu, begini begitu. Itu kalau diucapkan. Meski tidak diucapkan tapi merasa demikian, itu bahaya. Wa ya'taqidu annahu addama 'alaihi min at-ta'ati wal a'mali shalihah. Dia punya anggapan, keyakinan bahwa dirinya itu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban berupa ketaatan dan amalan saleh dengan yang sebenarnya. Merasa bahwa saya ini sudah melakukannya dengan benar. Saya sudah menunaikan ketaatan-ketaatan. Saya tunaikan ini dan itu. Saya jalankan semuanya. Kemudian merasa sebuah kebanggaan, layak dirinya untuk dipuji sendiri dalam dirinya. Bal alaihi ya'tabira nafsahu muqassiran, tapi semestinya adalah menganggap dirinya itu masih banyak keterbatasan. Meski sudah banyak dilakukan dalam capaian ilmu, bisa hafal Quran, hafal sekian hadis, bisa membaca atau menghafal matan, atau menyelesaikan kitab-kitab, menyelesaikan berbagai macam fan-fan ilmu, ya, tetap yang semestinya adalah merasa masih belum apa-apa, masih kurang, masih banyak keterbatasan.
Itu yang seharusnya. Wala ya'mana min adzabillah, jangan kemudian merasa aman dari azab Allah, yaitu ketika terjatuh ke dalam ujub, di mana ujub termasuk di antara dosa besar yang berpotensi pelakunya diazab ketika tidak bertaubat. Wal afdal ayajma'a bainal khaslataini ma'an, dan yang utama adalah menghimpun dua perangai itu secara bersamaan. Wahuma, keduanya ialah at-tama'u fi rahmatillah, berusaha tetap berharap terhadap rahmat Allah, wal khawfu min adzabihi, dan juga selalu merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka mendatangkan amalan-amalan, namun seiring dengan itu hati-hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, jangan-jangan amalannya bukan termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka mendatangkan apa yang mereka telah perbuat, amalan-amalan soleh, sedangkan hati-hati mereka itu wajilah, berdebar-debar, mengkhawatirkan amalan-amalan yang sudah dia upayakan sebaik mungkin ternyata belum sampai untuk bisa pada tahap pantas diterima. Mengkhawatirkan, sadar bahwa mereka kembali kepada Rabb-Nya. Amalan yang sudah dilakukan sebaik mungkin dengan kesadaran bahwa nanti akan kembali kepada Allah, khawatir amalan itu tidak sampai diterima oleh Allah, sehingga ketika bertemu dengan Allah ternyata tidak mendapatkan hasil, dan itu adalah kerugian. Dalam hal ini Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang siapa orang-orang ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr, atau orang-orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, sehingga rasa takut muncul? Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, bukan. Ya binta Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, tapi justru mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sedekah, tapi hatinya terus berdebar-debar. Seiring dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan, seiring itu pula tidak merasa bahwa sudah puas dan merasa aman, sudah sukses, berhasil. Ternyata bukan seperti itu ciri orang soleh. Mereka puasa, mereka sholat, mereka bersedekah. Wa yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka cemas, khawatir jangan sampai itu semua tidak diterima dari mereka karena kekurangannya, bukan karena sultan kepada Allah, tapi karena jangan sampai yang diupayakan itu belum sesuai dengan apa yang menjadi keharusan. Jadi merasa masih perlu diperbaiki, ya, muqassiran, masih terbatas. Saya hanya bisa melakukan seperti ini, sholat saya masih begini, puasa saya masih begini. Bukan dengan saya sudah begini, saya sudah begitu, saya. Yang itu akan membuat merasa aman, menganggap bahwa amalannya sudah sukses, dan itu akan menjadikan ujub.
Ulaika alladziina yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba saling mendahului, berkompetisi dalam kebajikan-kebajikan. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Itu adalah orang yang sholat, puasa, sedekah dalam keadaan masih merasa takut kepada Allah, mengkhawatirkan amalannya tidak sampai layak untuk diterima. Itu yang seharusnya. Jadi sebaik apapun amalan kita, sebanyak apapun yang kita sudah bisa perbuat, jangan sampai kita merasa bahwa itu sudah memuaskan, ini tidak lagi mengkhawatirkan. Karena itu akan menjadikan seorang itu merasa aman dari azab Allah, dan bisa jadi juga itu merupakan bentuk ujub. Ay alaihi an yakuna bainal khawfi war raja. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hendaknya seharusnya dia membarengi adanya rasa khauf, rasa takut, dan roja, rasa harap. Setiap amalan itu dibarengi dengan dua ini. Takut jangan sampai belum sempurna, tidak diterima, tapi juga harus memenuhi hatinya dengan harapan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah itu dengan rahmatnya yang luas berikan harapan kepada hamba-hambanya. Rasa takutnya itu akan bisa menjadikan dirinya selalu mengevaluasi, mengoreksi kekurangannya, tapi harapannya dia akan membangun husnudzon kepada Allah, ya, tidak putus asa. Jadi tidak putus asa juga tidak ujub. Ini namanya lurus ketika meniti jalan dakwah. Wala yarju faqat, jangan cuma berharap. Kama huwa alaihi halul murji'ah, seperti keadaan orang-orang murji'ah. Ada kelompok murji'ah al-qailin yang mereka mengatakan dalam prinsip yang mereka punya, bianal amal, bahwa amal-amal itu la alaqata laha bil iman, tidak ada kaitannya dengan iman. Orang kalau sudah beriman, ya sudah, berarti dia mukmin. Mau beramal mau tidak ada pengaruhnya. Itu Murji'ah. Jadi merasa aman, sudah selesai. Ya. Jangan seperti itu. Tapi menjadi ahlu sunnah yang prinsipnya itu adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik bertambah, yanqus bisa berkurang. Yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan yang dilakukan, wa yanqusu bil ma'siyah, juga berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Mencakup di situ keyakinan, amalan, dan juga ucapan. Kalau Murji'ah tidak, memisahkan antara amal dengan iman. Li'annahu bizamin, karena menurut anggapan mereka la yadhurru ma'al imani ma'siyah. Maksiat yang dilakukan itu tidak bisa berpengaruh untuk merusak iman, kata Murji'ah. Ini adalah kelompok yang menyimpang dari prinsip ahlu sunnah. Kama annahu la yanbaghi lil mar'i ay yaqnuta min rahmatillah bisababi dhunubihi. Sebagaimana pula bagi seorang untuk tidak sepantasnya, tidak selayaknya, atau jangan sampai dia berputus asa terhadap rahmat Allah dengan sebab dosa-dosa yang dia terjatuh ke dalamnya. Fa yataqidu annahu qad halak. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah hancur. Kama huwa halul khawarij, seperti keadaan yang seperti itu adalah keadaan kaum khawarij. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, inna man fa'ala kabiratan min kabairi dzunub faqad kharaja minal Islam. Orang yang terjatuh
ke dalam satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, maka sungguh dia itu orang yang sudah keluar dari Islam. Yang satu Murji'ah mengatakan iman tidak terpengaruhi oleh dosa, merasa aman. Kalau sudah mukmin, sudah iman, sudah mukmin, nggak pengaruh, mau berbuat apa saja nggak ngaruh. Jadi imannya orang fasik, imannya orang dolim, imannya orang fajir itu sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq, bahkan sama imannya dengan iman malaikat menurut Murji'ah. Dan sebaliknya adalah kaum Khawarij yang ekstrim di satu sisi, ketika menganggap bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari ajaran Islam. Ini yang diadopsi oleh mereka, para pelaku radikalisme, orang-orang yang menganut paham takfir, mengkafirkan banyak dari kalangan kaum muslimin, dikafirkan gara-gara melakukan satu perbuatan dosa besar. Mereka meyakini kalau orang mukmin berbuat dosa besar, hilang imannya, kafir, dan di dalam neraka kekal. Itu keyakinan Khawarij. Wa 'alal insan, maka bagi seorang insan, ayatajannab hadaini al-madhhabaini al-fasidaini, hendaknya menghindari, menjauhi dua paham yang rusak tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah terus mengikuti kajian-kajian sunnah, terus memperdalam prinsip-prinsip ahlu sunnah, dan terus mengikuti kajian-kajian yang di situ dibacakan kitab-kitab para ulama yang akan membimbing sehingga bisa membedakan, oh ini Khawarij begini ajarannya, oh ini Murji'ah begini ajarannya, oh ini Mu'tazilah begini ajarannya, oh ini Qadariyah, ini Sufiyah. Terus begitu sehingga bisa menemukan, oh ternyata inilah sunnah, ahlu sunnah yang selayaknya untuk diikuti, meniti jalan dakwahnya ahlu sunnah, selamat terjaga lurus di atasnya. Wadzalika bi ayyasira ala ma sara alaihi ahlu sunnah wal jamaah min al jam'i bainal khawfi wal raja, yaitu dengan cara berjalan di atas jalan prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu membarengi setiap amalan dengan adanya rasa khauf, rasa takut, sehingga tidak merasa ujub. Juga roja, harus berharap sehingga tidak jatuh kepada keputusasaan. Karena sejadi orang misalkan berdoa, sudah banyak berdoa, merasa bosan, akhirnya berhenti, tidak mau lagi berdoa, harapannya hilang, putus asa. Jadi fahum yakhafuna min dunubihim wa yarjauna rahmatullah, mereka takut karena kepikiran dosa-dosanya, takut kepada Allah, itu menjadi penghalang untuk kedekatannya kepada Allah, untuk diterimanya amal-amal ketaatan kepada Allah tersebut. Tapi sisi lain juga mengharap rahmat Allah. Wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah hiya tariqatur rusul, dan jalannya ahli sunnah wal jamaah itu adalah jalan yang ditempuh oleh mereka para rasul. Jadi jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah itulah jalan para rasul, yang mereka telah mendahului kita menempuh jalan tersebut. Dan ketika kita meniti jalan dakwah ahli sunnah wal jamaah, berarti kita berada di belakang mereka, meskipun dalam jarak dan waktu yang jauh. Tapi meskipun dalam jarak waktu yang jauh, ketika jalur yang ditempuh jalannya sama, pada waktunya akan bertemu, akan dikumpulkan
di jalan yang sama. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita ingin istiqomah di atasnya. Fahum la yakhafuna khawfan yuqannituhum min rahmatillah. Mereka ketika merasa takut, itu bukan rasa takut yang membuat putus asa, tidak lagi berharap terhadap rahmat Allah. Jadi takutnya tidak menyebabkan orang putus asa. Makanya keseimbangan antara khauf dan roja ini harus dikelola. Ya, terutama dalam momen-momen tertentu ada kalanya khauf itu diperbesar. Jika orang dalam kondisi sehat, dalam kondisi banyak uang, itu bisa jadi peluang-peluang untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa terbuka. Di situ harus diperkuat rasa takut supaya selamat. Tapi ketika orang dalam kondisi sakit, maka diperkuat harapan supaya tidak putus asa. Nah, kalau terlalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan, akhirnya muncul keputusasaan. Wala yarjuna raja'an yu'aminuhum min adzabihi. Juga mereka ketika berharap tidak membangun harapan yang memunculkan sikap merasa aman dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, "Law lam tudhnibu la khiftu 'alaikum ma huwa ashad min dzalik al-'ujub." Kalau seandainya kalian tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, andai kata kalian tidak pernah berdosa, bersih, justru aku khawatir kalian tertimpa dengan perkara yang lebih berat daripada itu. Yaitu apa? Ujub. Orang kalau nggak pernah dosa, merasa bersih dirinya, ternyata rentan untuk kemudian justru terjatuh kepada perkara yang lebih besar dari dosa yang dia terjatuh ke dalamnya, yaitu dosa ujub. Maka min hikmatillahi jalla wa ala, di antara hikmah Allah jalla wa ala, annahu ja'ala al-insan yudnib. Allah menjadikan manusia jatuh ke dalam dosa. Di samping karakter manusia memang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika ada orang yang tidak pernah berdosa, seandainya, justru itu sangat membahayakan untuk kemudian jatuh kepada ujub. Fal muslim, maka seorang muslim, awal mu'min atau seorang mu'min, yaqa'u minhu dzambu, jatuh melakukan perbuatan dosa. Kita sedang diberi suatu pemahaman bahwa kita betul-betul diajak untuk melihat realita tentang diri kita. Tidak pernah berdosa tidak mungkin. Kalau seandainya bisa, itu justru berbahaya, karena menjadikan orang itu muncul ujub, dan itu adalah lebih berat. Wa fi hadha hikmah, maka di sini ada hikmah. Li'anal mu'min, karena seorang mukmin kullama waqa'a minhu dzambun, seorang mukmin ketika jatuh ke dalam satu perbuatan dosa, tawadhu'a wa khafa minallah, dia menjadi tawadhu', dia menjadi takut kepada Allah. Ini hikmah. Kalau merasa suci, merasa bersih, dia mungkin tidak ketika menghadap kepada Allah dengan perasaan yang
bangga. Tapi kalau orang menyadari menghadap kepada Allah membawa dosa, dia akan istighfar dengan sujud, menyungkurkan diri dengan penuh kerendahan, kehinaan dirinya di hadapan Allah, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah. Kemudian mendatangkan adanya rasa takut kepada Allah. Wa dzunubu idza kanat sababan litaubah, maka dosa-dosa ketika itu menjadi sebab untuk seorang bisa bertaubat. Wal khauf minallahi jalla wa ala, dan jadikan orang takut kepada Allah jalla wa ala. Fa innahu yatarattabu 'alaiha maslahah lil muslim wal mu'min, maka sungguh itu akan mengarahkan adanya diperoleh kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang muslim, orang mukmin. Jadi luar biasa faidah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kama anna ta'ata idza kanat sababan li tarafu' wa takabbur, sebagaimana sebaliknya ketika taat, amalan ketaatan, amal soleh, amal ibadah, orang itu bisa khusyuk, orang itu bisa tekun ibadah, orang itu bisa senantiasa berjuang di jalan Allah. Tapi itu menjadi sebab dirinya tarafu', merasa tinggi, wa takabbur, besar diri, tarattaba 'alaiha ad-darar, itu justru akan mendatangkan malapetaka, ya'udu 'ala sahibiha, yang akan menimpa pelakunya. Jadi hidup memang seperti ini. Semua harus dicari hikmah, dan semua harus dikaji, direnungi, dihayati, untuk kemudian selalu mendatangkan faidah yang dengannya selalu diperoleh kemanfaatan, bukan mendatangkan kemadaratan. Ya, ternyata ada orang dalam ketaatan justru dia sedang menuju kepada kemadaratan. Kapan seperti itu terjadi? Ketika menghadirkan ketaatan itu rasa tinggi, rasa hebat, rasa mulia, rasa suci, takabur, apalagi sampai menjadikan kiber. Ya, kiber yang itu menjadikan dirinya layak untuk menjadi yang paling benar, sehingga ketika disodorkan kebenaran dari pihak lain, dia akan tolak. Batarul haq wa ghamtun nas, merasa dirinya adalah sudah yang paling benar. Kalau ada disodorkan dari pihak lain kebenaran, ditolak. Dan sering itu dia melihat orang lain itu di bawah levelnya. Jadi ketaatan, ilmu, ibadah, kesolehan mengarahkan kepada sikap seperti ini, itu malapetaka, na'udzubillah. Wal wuqu' fi ba'd dzunub sababun li jalbi ba'd al-masalih ila an-nas, maka ternyata jatuhnya sebagian orang ke dalam dosa-dosa, sebagian dosa itu menjadi sebab untuk diperolehnya sebagian kemanfaatan kepada manusia. Liana ahadahum idza adnaba, karena di antara mereka ketika jatuh ke dalam dosa, melakukan perbuatan maksiat misalkan, wa tadhkuru dzambahu taba ila Allah, ketika teringat dosanya dia tobat kepada Allah Jalla wa Ala, alladzi yaqbalu taubata min ibadihi, yang mana Allah itu menerima taubat dari hambanya selama taubat itu terpenuhi ketentuan-ketentuannya, dan orang yang bertaubat itu termasuk orang yang mendapatkan peruntukan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat.
Amal mudnim, adapun orang berdosa, alladzi la yatubu, yang tidak bertaubat, dosa tapi tidak diiringi dengan taubat, fa inal dzunuba dararun mahdun fi haqqihi, maka dosa-dosa itu adalah malapetaka murni. Jadi dosa itu ada dua. Dosa yang tidak diiringi taubat itu malapetaka, tapi dosa diiringi dengan taubat itu menjadikan orang yang akan terangkat mulia ketika taubatnya sesuai dengan ketentuannya. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna wuqu'az dzunub min ba'dil muslimin yatarattabu alaihi maslahah. Maka di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan jatuhnya dari sebagian kaum muslimin terhadap dosa-dosa itu akan membuahkan kemanfaatan, ya, yaitu adanya sikap al-inkisar, merasa hancur di hadapan Allah, wa taubah, kemudian bertaubat kepada Allah, wa ruju' ila Allah Ta'ala, kemudian kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Ini kalau orang berdosa diiringi dengan taubat, itu mendatangkan maslahat. Ya. Dosanya itu akan membuat dirinya merasa hancur di hadapan Allah, inkisar, sehingga dia betul-betul ketika menghadap kepada Allah dalam posisi merasa hina sehina-hinanya, sehingga betul-betul dia memasrahkan diri untuk bertobat kepada Allah, meminta ampunan dan siap kembali kepada jalan Allah. Qauluhu la khiftu alaikum al-ujub, kalau seandainya tidak terjatuh ke dalam dosa, aku khawatir justru kalian jatuh kepada perbuatan ujub. Fainal ijab fi nafsi muhlikun laha, karena orang ketika ujub memandang dirinya dengan segala potensi yang dimiliki, itu merupakan penghancur yang akan membinasakan terhadapnya. Fal mudnibut taibu khairun minal muti'il mu'jib, orang berdosa tapi tobat itu lebih baik ketimbang orang taat tapi ujub. Nah, ini penting. Orang berdosa tapi tobat. Nah, dari sini kita juga perlu memahami, jangan pernah kita melihat orang yang berdosa itu dengan pandangan penghinaan. Bisa jadi orang yang berdosa ketika dia mengiringi dosanya dengan taubat itu akan lebih baik dibanding kita yang tidak terjatuh ke dalam dosa itu. Karena kita merasa taat, ternyata kita ujub. Ini luar biasa. Kita melihat orang dengan rahmat, kita melihat orang dengan harapan, ya, tidak menganggap diri lebih baik, lebih soleh, lebih alim terhadap orang lain. Nah, sekali lagi, al-mudnibut taibu khairun minal muti'il mu'jib, orang yang dosa tapi dia tobat itu lebih baik dibanding orang taat tapi ujub. Walidzalika lamma ta'azzama iblisun binafsihi, ketika yang seperti ini menjadi perkara yang membahayakan dikarenakan ada sudah pendahulunya, ya. Oleh karena itu ketika iblis merasa diri lebih mulia, kemudian apa hasilnya? Hafat alaihi al-la'natu wa tardu min rahmatillahi jalla wa ala, dia pun mendapatkan laknat, dia pun kemudian diusir dari rahmat Allah jalla wa ala.
Ya, iblis melakukan pelanggaran. Tidak mau bersujud kepada Adam. Adam juga melakukan pelanggaran. Walamma tawaddu'a Adam, dan ketika Adam itu tawadhu', merendahkan diri, wa atarafa bi dzambihi, menyadari dosanya, wa taba ila Allah taala, lalu kemudian mengiringi kesadarannya itu dengan tobat kepada Allah, rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian meninggikan derajatnya. Fasara fi ma'siyati Adam maslahah lahu, jadilah maksiat yang dilakukan oleh Adam ternyata ada manfaat baginya ketika menjadikan beliau rendah di hadapan Allah, kemudian mengisi dengan taubat. Li'annahu tawadhu, karena dia tawadhu, wa khafa min Allah ta'ala wa taba ilaihi, takut kepada Allah kemudian taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Renungan untuk kita semua, bahwa yang pertama, apapun yang kita alami dalam dakwah, jangan pernah menjadikan kita putus asa. Berusaha lagi, bangkit lagi, kita benahi lagi. Kemudian seberapapun yang kita hasilkan, kita bisa capai dari semua kebaikan, jangan pernah menjadikan kita ujub, karena justru bisa jadi itu menghancurkan kita. Ya, ketaatan kita, kesolehan kita, berkecimpungnya kita dalam dakwah, berjuangnya kita di jalan dakwah, keterlibatan kita di dalam dakwah, atau ketekunan kita dalam mempelajari ilmu syar'i. Ya, ketika dirinya dengan ujub, itu semua justru akan menjadi malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai upaya kita menjaga lurusnya niat di dalam meniti dakwah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya dalam perjumpaan yang mendapatkan rahmat-Nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Ikhlas dimulai dari semenjak awal, dijaga di tengah perjalanannya, dan diperjuangi hingga menutup amalan dengan selalu masih dalam keikhlasan. Dakwah ini panjang. Kita menjalani hidup, maka sepanjang hidup itulah kita meniti dakwah, maka sepanjang itu kita harus berjuang untuk menjaga keikhlasan, untuk menghindari riya, menghindari sum'ah, menghindari ujub, menghindari putus asa, dan terus menekuni upaya thalabul ilmi, tafaqquh fid din, dan juga terus menekuni perjuangan di jalan dakwah, ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan seterusnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan dari semua itu nilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Al-afu minkum atas segala kekurangannya, wa jazakumullahu khair ala husni ta'awunikum, wa barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.